Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, ya, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, pada rekan guru, para tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, juga kepada siswa-siswa Ibu yang Ibu cintai. Di sini ucapan terima kasih yang tiada terkira atas kesediaannya untuk hadir pada acara diskusi, ya lebih tepatnya kita sharing. Pada kesempatan ini kita sharing berkaitan dengan aset-aset atau modal yang ada baik di lingkungan maupun di sekolah yang bisa dioptimalkan untuk peningkatan pembelajaran di sekolah kita. Nah, di sini kebetulan saya sebagai calon guru penggerak mendapat tugas untuk mengidentifikasi dan menggali aset-aset yang ada di sekitar dan di sekolah kita untuk pengembangan pendidikan tentunya, ya Bu ya. Nah, selama ini kan saya pribadi, ya khususnya saya pribadi, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini menilai, bahkan seringnya bertumpu pada kekurangan saja, defisit saja. Setelah mengikuti kegiatan guru penggerak, saya banyak disadarkan bahwa ternyata kita itu sangat kaya sekali akan aset, gitu ya. Jadi aset itu tidak hanya melulu tentang uang, gitu ya, tetapi banyak aspek-aspek lain. Nah, pada kesempatan ini saya butuh bantuan dan masukan serta ide-ide yang cemerlang dari semuanya untuk sama-sama mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekitar kita. Itu tentunya untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita, untuk siswa kita. Itu karena kan selama ini saya pribadi hanya fokusnya udah ini nggak ada, sarana prasarana kurang memadai. Tapi ketika kita menggali lebih dalam, banyak aset yang bisa kita optimalkan. Nah, di sini kalau pemikirannya hanya dari saya pribadi, tentunya idenya mungkin terbatas, Bu, Bapak semuanya. Jadi di sini saya sengaja mengumpulkan Bapak Ibu serta siswa Ibu supaya kita sama-sama bercurah pendapat, tukar pikiran, menggali ide aset-aset yang ada di sekitar kita. Mungkin boleh bisa dimulai dari Ibu, dari Ibu Kepala. Aset yang ada di sekolah kita seperti apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru juga anak-anak sekalian, itu terkait dengan tugas-tugas dari CGP. Di sini tadi topik yang utama adalah kita menggali aset yang ada di sekitar kami, sekitar sekolah. Juga mungkin bisa juga dari aset-aset yang ada di masyarakatnya. Jadi dengan adanya calon guru penggerak ini, mungkin ini akan menambah wawasan bagi kita semua, atau menambah pengetahuan, menambah ilmu, ya, yang tadinya tidak tahu. Sekarang mungkin dengan adanya CGP, kami sedikitnya ada masukan dari CGP bagaimana kita itu seharusnya jadi dalam menggali potensi, atau khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dalam pembelajaran, ya. Ini khusus dari kami, mungkin di sekolah kami ini aset misalnya yang harus kita kembangkan, ya, dalam bidang olahraga. Misalnya dalam bidang olahraga, kan kami mempunyai lapangan olahraga yang luas di sini. Jadi bisa saja mungkin nanti Ibu Pia ini akan mengembangkan di bidang olahraga. Kemudian ada kerjasama, ada sharing dengan guru-guru yang lain, apakah yang akan dikembangkan dari sekolah kami. Mungkin salah satunya itu harus ada unggulan dalam bidang apa dari sekolah kami ini
yang akan menjadi unggulan dalam bidang olahraganya ya, misalnya dalam sepak bolanya atau dalam badmintonnya ya. Kemudian selain itu kami juga punya aset, mungkin ini berkaitan dengan bidang kesenian. Kami di sini bukan mempunyai malah ada inventaris alat-alat jagung ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk alat-alat kesenian. Kebetulan kami ada degung, jadi apabila tidak tercapai oleh rupiah, kami bisa minta bantuan kepada guru yang lain dalam membimbing siswa. Cuman nanti rupiah yang memberikan arahan bagaimana ya. Kemudian biasanya kan tiap tahun kita itu selalu mengikut sertakan siswa untuk lomba-lomba di bidang kesenian, di bidang olahraga, terus di bidang ilmu pengetahuan, MIPA misalnya, juga Cawistung. Jadi mungkin dengan adanya sekarang dan adanya guru penggerak ini, mudah-mudahan kedepannya itu bisa mengukir prestasi yang lebih baik. Kalau di bidang kesundaan kemarin ya alhamdulillah, mungkin dari tahun-tahun sebelumnya juga kami sampai bisa mengikuti lomba ke tingkat kabupaten. Selain itu di bidang keagamaan kami juga mempunyai tempat yang cukup lah. Alhamdulillah sekolah kami sudah mempunyai musola yang kami anggap musola ini saya anggap megah di sini. Untuk tingkat sekolah dasar musola kami itu sudah megah. Jadi jangan sampai hanya digunakan untuk berjamaah sholat zuhur saja ya. Jadi bisa saja apabila ada waktu luang atau pagi-pagi sebelum masuk ruangan itu bisa digunakan untuk tarusiah. Barangkali itu bisa juga digunakan. Mudah-mudahan dengan adanya CGP ini kedepannya pendidikan di SD kami itu akan lebih maju dan mudah-mudahan guru penggerak ini bisa diikuti oleh guru-guru yang lain. Mungkin penerapan dalam bidang keilmuannya juga nanti akan lebih meningkat, akan berbeda daripada yang lainnya gitu. Jadi jangan lupa Rupiah juga hendaknya membimbing teman-teman yang lain untuk lebih. Insya Allah Bu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada dari yang lainnya akan menambahkan, silakan. Terima kasih kepada luar biasa yang memang aset di sekolah kita ya Bu, karena tidak semua sekolah memiliki aset-aset yang tadi disampaikan yang dimiliki oleh sekolah kita ya Bu. Mungkin barangkali dari yang lain ada yang ingin menambahkan, mengidentifikasi aset-aset di lingkungan kita. Tidak hanya di sekolah, boleh mungkin dari masyarakat setempat, dari Bapak mungkin ada penambahan atau dari rekan guru juga ya, yang mungkin sekaligus sebagai tokoh pemuda juga di masyarakatnya. Barangkali Bangga. Terima kasih. Ya, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kebetulan kan saya juga ada di sini dan tempat tinggal saya juga sebagai pengurus dari kepemudaan. Jadi kalau dilihat secara tidak langsung betul apa yang dikatakan oleh Pak Kepala bahwa kelebihan dari sekolah kita yang sekaligus dimiliki oleh masyarakat yaitu adanya lapangan olahraga yang bisa digunakan sebagai sarana baik sekolah ataupun masyarakat untuk mencari atau mengolah bibit-bibit yang asal dari siswa-siswi yang ada di desa ini menjadi mudah-mudahan menjadi atlet sepak bola seperti itu. Kemudian kalau dilihat secara tidak langsung juga banyak sekali siswa-siswi yang ada di sini itu sudah ada yang mulai berwirausaha secara tidak langsung, itu juga bisa dikatakan sebagai aset yang secara tidak langsung bisa membawa perubahan sekolah ke arah lebih baik. Misalnya saja ada siswa yang ikut dorong orang tuanya untuk berusaha di bidang peternakan, kemudian ada juga yang di bidang perikanan, kalau tidak salah juga ada. Jadi bisa dikatakan aset yang kita miliki itu memang tidak hanya berupa dengan bangunan, tapi
juga keahlian yang dimiliki oleh siswa yang harus dikembangkan kemudian difasilitasi secara tidak langsung oleh sekolah. Mungkin seperti itu yang bisa ditambahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Afef yang sekaligus sebagai guru di sini dan sekaligus tokoh pemuda juga ya. Betul sekali, tadi memang aset keahlian itu juga sangat berperan sekali pada dunia pendidikan, gitu ya, dan itu juga memperkaya hasil pendidikan ya. Hanya mungkin PR besar bagi kita yang untuk mengolah dan mengoptimalkannya ya. Terima kasih. Kemudian barangkali dari yang lain sedikit tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari masyarakat. Banyak sekali fasilitas di masyarakat yang bisa digunakan untuk anak-anak sekolah. Contohnya dari lapangan sepak bola, kita bisa menggali anak-anak yang berpotensi dari bidang sepak bola. Terus kebetulan di lingkungan kita juga ada fasilitas gedung untuk bulu tangkis. Gedung sepak bola. Iya, gedung sepak bola. Saya mendengar dari sekolah ini ada beberapa siswa yang berprestasi di tingkat kecamatan dari bidang bulu tangkis. Untuk itu saya berharap gedung bulu tangkis ini bisa dimanfaatkan lebih lagi untuk kegiatan bulu tangkis. Terus selain dari bidang olahraga, di bidang agama banyak sekali di lingkungan kita madrasah-madrasah. Mungkin kedepannya bisa melahirkan anak-anak yang berprestasi di bidang. Selain itu di bidang kesenian di wilayah kita ada sanggar seni, ada pengrajin kesenian, pengrajin angklung, sama pengrajin cabai. Barangkali dari siswa ada yang mempunyai potensi di bidang seni bisa dikembangkan di sanggar-sanggar. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih yang maaf bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya, ternyata kaya sekali kita itu ya. Ini terima kasih kepada Bapak ya sebagai perwakilan dari masyarakat yang sudah membantu memberikan identifikasinya berkaitan aset dan sekaligus mungkin memberi izinnya ya Pak ya terkait gedung serbaguna itu mungkin bisa kita manfaatkan ya Bu barangkali untuk kegiatan pertemuan orang tua siswa yang kapasitasnya lebih besar kan mungkin bisa memakai gedung serbaguna ya Pak ya. Ya. Nah ini terima kasih sebelumnya ya Pak. Betul tadi berkaitan dengan keagamaan, insya Allah nanti saya dengan rekan guru yang mengajar pelajaran agama juga akan kerjasama supaya lebih mengoptimalkan tadi madrasah TPA itu ya. Jadi bukan hanya pendidikan secara umum saja di sekolah, tapi penting sekali ya pendidikan karakter yang dibantu itu di TPA itu sendiri ya. Betul. Mudah-mudahan nanti lahir generasi yang agamis, religius ya dan juga mahir di bidang akademiknya. Barangkali dari Ibu barangkali ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru di SDN 1 Cetang itu menambahkan dari aset-aset yang tadi diberitahukan oleh Ibu Kepala. Nah di sini di SDN 1 Cetang juga ada aset yang sangat berperan karena dengan membaca kita itu bisa membuka dunia. Maka di sekolah kita ada perpustakaan juga, perpustakaan yang boleh dibilang cukup besar karena buku yang ada di sekolah kita lebih dari 1000. Di dalamnya tidak hanya buku pelajaran yang menyangkut siswa, tapi di dalamnya juga ada buku-buku yang bisa dipinjamkan kepada masyarakat. Jadi sekolah itu tidak hanya milik sekolah, tapi juga bisa dipinjam buku-bukunya untuk masyarakat dan ada berbagai pengetahuan yang bisa menambah wawasan masyarakat juga. Jadi tidak hanya pelajaran kelas 1 sampai kelas 6, tapi di dalamnya bukunya beragam. Kemudian siswa juga sebagai aset yang kita miliki. Siswa di SD kita itu selama saya di sini belum pernah kurang dari 100.
itu juga jumlah siswa yang di atas 100 bahkan di atas 120 merupakan sebuah aset gitu. Karena jika siswanya sedikit mungkin dari segi semangat belajar siswa juga pasti ada perubahan gitu. Dengan siswa yang banyak itu tinggal kita guru-gurunya bisa menggali potensi yang ada di siswa, apa yang ada, bakat-bakat apa yang ada di siswa, tinggal kita gali dan kita kembangkan potensi-potensi yang ada di siswa itu. Masih ada lagi aset yang kita miliki adalah di samping tadi kata tokoh masyarakat, ada aset seni di lingkungan, tapi di kita juga di sekolah kita ada aset seni. Ibu kepala sekolahnya sendiri adalah ahli seni, ahli seni yang sudah apa ya di Kabupaten Kuningan itu ya sudah lumayan di lapangan. Jadi sudah terkenal dengan olah vokalnya gitu. Yang itu aset juga ya, aset yang perlu digali dan perlu dikembangkan di guru-guru dan di siswanya. Mudah-mudahan kedepannya tidak hanya ibu kepala sekolahnya saja yang mempunyai potensi seperti itu, tapi guru-gurunya semua juga bisa mengikuti jejak beliau. Itu aset-aset yang ada di sekolah kita juga. Barangkali tambahan dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, memang tuh banyak sekali buku yang bisa kita manfaatkan ya untuk literasi, untuk memperkaya pengetahuan kita. Mungkin di sini saya juga perlu masukan mungkin ya dari siswa sendiri ya. Nah, di sini sengaja Ibu mengundang kalian ya, anak-anak Ibu. Tadi dari bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengungkapkan pendapatnya. Sekarang mungkin betul tadi yang disampaikan oleh Ibu ya, bahwa siswa itu adalah aset. Betul sekali ya. Siswa itu aset penting, itu aset berharga. Emas lah ya, kalau harta karun itu emas ya, modalnya ya, karena memang subjek pengembangannya adalah siswa gitu ya Bu. Nah, dari siswanya sendiri kira-kira pembelajaran apa nih yang diharapkan gitu ya dari pribadi siswanya sendiri, pembelajarannya seperti apa gitu yang diinginkan, harapannya gitu ya. Tidak semua pelajaran itu belajar di kelas, sekali mempelajari kesenian. Gitu ya. Betul ya. Ada keinginan berarti ya dari siswa juga untuk belajar tidak hanya melulu di dalam kelas gitu ya, tapi bisa di luar kelas, kemudian belajar tentang kesenian, keagamaan gitu ya. Itu berarti bersambut ya dengan apa yang ada yang dimiliki di lingkungan kita. Baik, barangkali dari Neng Ai. Ya. Pembelajaran seperti di belakang outdoor, menghadiri setiap pengajian kesenian agar bisa menghasilkan ilmu, dan juga belajar untuk agar tidak pembelajaran itu yang menyenangkan, yang tidak boring gitu ya, tidak membosankan. Ya betul. Baik ya, sudah terangkum semua. Alhamdulillah, saya pribadi gitu ya sangat bersyukur sekali itu berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sekolah yang memang luar biasa gitu ya Bu, kaya akan aset gitu ya, kaya akan potensi gitu ya Bu. Kemudian terutama sumber daya manusianya sendiri juga sangat memberikan kontribusi ya kepada pendidikan gitu. Saya bersyukur karena hal tersebut itu jarang, bahkan mungkin tidak ada di beberapa daerah yang tidak kita miliki gitu ya. Jadi lagi-lagi saya bersyukur tidak hanya melulu kalau sebelum belajar di guru penggerak itu saya berpikirnya untuk pembelajaran itu dari mana tuh, ini nggak ada gitu ya Bu. Tapi setelah belajar kemudian pada kesempatan ini saya sama-sama menggali aset modal-modal dari Bapak Ibu dan dari siswa juga
kembali saya tersadarkan ya akan begitu kayaknya ya aset yang ini mungkin khusus bagi saya pribadi gitu, itu PR besar gitu ya, bagaimana pengoptimalannya, pemanfaatannya untuk pendidikan. Ya harapannya sih saya sebagai guru di sini dan sebagai calon guru penggerak, harapannya tentunya ingin pendidikan ke depan lebih maju, melahirkan generasi yang religius tentunya, yang jenius gitu ya, jenius secara akhlak dan akademiknya. Seperti itu mungkin harapan saya juga tidak jauh berbeda dengan harapan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini gitu ya. Insya Allah ke depan mungkin saya tidak hentinya meminta kerjasama dari semua rekan guru agar apa yang tadi kita identifikasi bersama bisa kita kelola dan bisa kita optimalkan sama-sama gitu ya. Karena apalah arti adanya seorang guru penggerak kalau tidak diimbangi dengan kerjasama dari semuanya. Mungkin untuk sharing kali ini sedikit boleh menambahkannya kalau tadi sebagaimana yang anak sampaikan, yang siswa sampaikan bahwa pembelajaran, keberhasilan suatu pembelajaran itu tidak mutlak pembelajaran itu diadakan di dalam kelas, tapi kan kita bisa bervariasi cara atau metode misalnya atau model pembelajaran. Tadi misalnya anak keluar sekali gitu kan, itu juga merupakan penyegaran juga ya, dari barangkali anak itu jenuh terus di dalam kelas bisa dibawa keluar, itu refreshing darinya ya. Kemudian selain itu mungkin dari kami, dari guru-guru yang lain ya, insya Allah kami akan membantu suksesnya seorang guru penggerak. Kami juga berharap kepada guru-guru yang lain untuk membantu guru penggerak ini dalam mengembangkan bidang ilmunya. Kadang-kadang itu mungkin di guru yang lain juga ilmu itu sudah ada ya, cuman belum terkemukakan, belum tersampaikan, baru kita dapat gali setelah ada ini, oh ini gini gitu ya. Mungkin itu juga bisa nanti kita kerjasamanya aja lah, kita kerjasama dengan yang lain demi suksesnya, demi berhasilnya seorang guru penggerak di sini. Jadi itu saja tambahan dari saya. Ya, terima kasih ya kepada Ibu atas tambahannya, dan mungkin ini sekalian saja mungkin pada forum ini ya mungkin masyarakat setempat juga mengetahuinya gitu ya. Sebetulnya untuk kegiatan membawa anak keluar outdoors seperti kunjungan ke pengrajin itu sudah diupayakan dan sudah dilakukan gitu ya Bu. Kebetulan kan untuk di kurikulum Merdeka memang tuntutannya memang seperti itu ya, jadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, yang memerdekakan siswa gitu. Nah, tapi mungkin ini Bu, ini mohon izin juga dari Ibu yang pada forum ini supaya apa namanya aset modal yang kita identifikasi hari ini pemanfaatannya terkontrol secara berkesinambungan. Nah ini mungkin saya mohon izin seumpamanya mengadakan evaluasi gitu ya secara berkala, misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu ya, dilaksanakan seperti ini gitu ya, sharing kemudian evaluasi atas pencapaian program-program yang sudah direncanakan mungkin Bu, seperti itu ya. Saya mohon izinnya mungkin pada kesempatan ini itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu yang juga anak-anak ibu ya yang sudah meluangkan waktunya, sudah mencurahkan pendapatnya berkaitan dengan aset-aset dan modal-modal. Kalau saya sendiri terbatas mungkin pemikiran seorang diri itu kan tidak akan seperti halnya pemikiran banyak orang. Sebagai penutup, mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan, ditutup. Ayo kal, topik walidah. Assalamualaikum.